Saya kalau nggak suka sama orang, mas saya bisa bunuh tuh orang dalam waktu hitungan detik kayak gitu. Kak meninggalnya itu dalam keadaan tuh lehernya kecekek, lidahnya nyangkel ke atas gitu, kayak memang sengaja ditarik ke atas gitu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Dairin yang Sherly. Gimana dari Mang Sadayana? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus konten kreator juga. Jadi dia juga mempunyai YouTube dan kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Bang Niki. Ya, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kita ini podcast jam berapa nih? Udah mau subuh. Udah mau subuh. Aduh, jadi tadi itu kita ngobrol-ngobrol asik banget ya. Asik banget. Bener-bener banyak banget kayak apa yang belum gue tahu, terus tiba-tiba tahu gitu. Dan keahlian lu itu tuh sebagai apa sih tadi tuh? Gue sebagai pembaca tarot, Kak. Waduh, dan kalian nih yang penasaran dengan hidup kalian, percintaan kalian, bolehlah langsung tanya-tanya. Jadi bisa ngeramal gitu ya. Bisa ngeramal. Ya, insya Allah kalau memang udah jalannya ya Allah juga pasti ngasih petunjuk gitu kan. Kalau misalkan Niki ini kan cuma sekedar apa ya, ngasih saran, ngasih nasihat gitu. Jadi itu nanti kemana tuh kalau misalkan mau konsultasi ataupun mau diramal? Ke DM aja, Kak. Instagram. Kalau nggak ke nomor WhatsApp, di Instagram ada kok nomor WhatsApp gue. Oh gitu. Apa tuh nama Instagramnya? Niki Stevian. Susah sih ketikannya nanti. Iya. Dan seorang YouTuber juga. Iya, alhamdulillah. Iya. Apa tuh YouTube-nya? Serem Anjir. Aduh. Namanya aja udah serem anjir. Pasti tentang horor. Pasti tentang horor, Kak. Jadi di situ itu di Serem Anjir itu tentang apa aja? Podcast atau apa gitu? Kita podcast juga, terus penelusuran sama tarot juga, Kak. Waduh, emang lengkap juga ya. Bahkan tadi aja pas gue di Rama tuh itu bener semua guys. Apa yang gue rasain, apa yang gue alami itu bener gitu. Aduh, itu bener-bener keren sih. Karena kan nggak semua orang yang bisa ya. Betul. Itu bener-bener harus punya keahlian tersendiri gitu. Jadi teman-teman yang memang suka sama cerita-cerita horor langsung aja kepoin di channel YouTube-nya Serem Anjir. Lucu juga ya, karena anjir itu bahasa kita sehari-hari ya. Iya, jadi benar. selalu teringat itu, bagus. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalian yang belum subscribe, kalian subscribe, di like, di komen, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sama cerita Neng Sherly selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin jadi narasumber, langsung aja DM ataupun WhatsApp ke di IG-nya Neng Sherly. Kita langsung aja, di sini ada setan. Jadi cerita ini bermula, Kak, waktu tahun 2019 pas gue tuh pindah ke daerah Tangerang. Sama gue kerja juga, jadi gue pindah kerjaan dari Jakarta ke Tangerang. Nah, ceritanya gue menempati salah satu kontrakan yang di daerah Tangerang lah, Kak. Terus kan di depan gue tuh banyak tetangga-tetangga lah. Ada salah satu dari mereka tuh yang jualan kayak snack-snack, pop ice, kayak gitu-gitu, goreng-gorengan kan. Nah, gue kan karena punya YouTube, gue kepo dong. Akhirnya gue cerita sama si ibu itu. Nama si ibunya gue lupa namanya, kita panggil si ibu aja. Gue bilang, "Bu, ibu punya channel YouTube gak, Bu? Kebetulan saya main horor nih, Bu, bantu subscribe dong," gue bilang gitu kan. Nah, si ibu itu tertarik karena gue ngomongin horor kan. Dia bilang begini, "Mas, nih anak saya juga bisa nih, katanya nih bisa ngelihat," kata dia gitu. Nggak tahu bener nggak tahu enggak, kata dia gitu kan. Akhirnya gue dikenalin sama anaknya itu namanya si Nur. Dia masih kelas 3 SMP waktu itu. Jadi si Nur ini pas ketemu sama gue, mungkin sama-sama tahu kali ya kalau orang yang sama-sama bisa kan, dia bisa ngerasain energinya kan. Akhirnya singkat ceritanya kita deket lah tuh sama si Nur ini. Jadi si Nurnya cerita sama gue katanya, "Kok si ibu tuh sering banget kesurupan," katanya. "Tapi ibu tuh nggak percaya kalau yang Nur bilang," katanya gitu kan.
Udah tuh percakapan kita sampai situ. Selang beberapa bulan kemudian ada orang baru yang nempatin kontrakan itu juga kak. Jadi kan gue seberang-seberangan nih sama si Nur. Nah si orang ini dia dari Depok katanya tuh, dari Depok pindah ke daerah sini. Dia ngontrak di sebelahnya si Nur, pas banget tuh pojokan juga. Jatuhnya seberang-seberangan sama gue. Nah pertamanya gue sama kayak gitu kak, gue kenalin, gue sapa-sapa, gue panggilnya kan Pak Paijo tuh namanya. Pak punya channel YouTube gak pak? Saya main YouTube nih, kenalan gini, bantu subscribe. Nah si istrinya Pak Ijo ini dia letuh. Ini si bapak juga bisa nih katanya begitu kan. Terus gue cuma bilang gini, iya ya punya bapak gede-gede nih pegangannya, gue gituin doang, peres-peres ya kan. Cuman dia mukanya memang gak enakin pas gue ngomong kayak gitu. Nah pas singkat ceritanya nih, adalah beberapa waktu itu ceritanya si Nur ini mamanya kesurupan gak? Ada beberapa waktu pas gue udah lama tinggal situ. Ceritanya pas jam 10 kalau nggak salah tuh ya, jam 10 gue baru selesai balik dari kerjaan gue lagi makan, tiba-tiba mamanya si Nur tuh teriak, wah kata dia gitu, teriak kenceng banget tuh, sampai kedengeran kan, karena kan jaraknya nggak gitu jauh sama kontrakan kita. Bini gue dari dapur lagi beberes langsung lari ke depan kak, Mas Tini kenapa nih, gue mah di dalam lagi nonton kan, gue ngintip dari pintu, oh ini emang kesurupan nih. Pas gue ngintip bebarangan tuh sama si Pak Ijo gitu ngintip kan. Nah singkat cerita ditolongin lah tuh. Selang beberapa hari kemudian pas kita udah nolongin si ibunya Nur ini, jadi pas maghrib pas kita pulang dari kerjaan, gue ngedenger ada suara petasan kayak meledak gitu di depan samping kontrakan gue. Petak, gue denger tuh kenceng banget. Nah di depan itu lagi ada ibu-ibu lagi pada nongkrong. Gue ke depan dong sama bini gue nanya, bu maaf bu, tadi denger ada suara ledakan atau apa ya, gue tanya gitu kan. Terus ibunya bilang gini, enggak kita nggak denger apa-apa mas katanya gitu. Terus gue langsung liat-liatan dong sama bini gue, masa iya nggak denger sih, orang gue di dalam aja kedengeran banget kan. Terus kita telinga apaan ya yang meledak ya kata gue gitu kan. Udah tuh pas udah singkat ceritanya, pas kita udah ngedenger suara petasan itu kita masuk ya kan. Gue telepon nih sama saudara gue yang memang dia juga ngerti soal kayak gituan. Gue tanyain, saudara gue namanya Tony nih, Ton, ini di kontrakan gue kenapa ada suara petasan ya kata gue gitu. Terus Tony bilang begini, oh itu mah ada yang ngirim katanya, tenang aja nggak bakal bisa kata Tony gitu kan, soalnya di kontrakan itu udah dipagerin katanya. Gue tanya dong, pagerin sama siapa? Gue bilang gue juga nggak ngerti gitu-gituan, kok bisa tiba-tiba ada pagar. Nah si Tony ini ngejelasin katanya tuh kan bini gue memang ada turunan juga kak, jadi hodam leluhur bini gue ini secara nggak langsung magerin gitu. Jadi pas ada kiriman meledak, gagal meledak lah tuh. Terus pas dia bilang gitu, oh ya udah gue mesti gimana nih Ton kata gue gitu kan. Udah nggak apa-apa, tenang aja kata dia, orang udah ada yang magerin kata dia gitu kan. Nah pas percakapan itu kelar, gue tuh nggak tenang. Pas malam-malam itu gue benar-benar nggak tenang, gelisah lah. Namanya gue tuh nggak pernah yang namanya tuh sampai kedengeran jelas kayak gitu kak. Karena dulu waktu tahun 2019 itu gue tuh bukan orang yang percaya sama hal kayak gitu, jujur aja. Terus pas jam 12 apa jam 2 subuh tuh, malam-malam, bini gue ceritanya tuh mau sholat tahajud. Ya kan, karena dia ngerasa kayak udah ada feeling nih kayak nggak enak gitu. Pas dia lagi wudu segala macem, gue ngedenger ada suara kayak nyakar-nyakar gitu dari atas platform genteng, kayak tuh kayak gitu. Ada yang jalan tapi ngerangkak tutup kayak gitu kan. Gue makin panik dong, nih apaan nih. Gue sampai keluar kontrakan kak, gue telinga kayak nggak ada kucing, nggak ada apa kan, karena kan gentengnya nggak gitu tinggi kan. Jadi gue naik bangku, gue lihat nggak ada apa-apa, tapi gue kedengeran suaranya tuh. Bini gue teriak dari dalam, udah masuk aja ke dalam, gak usah di luar, nggak bagus katanya. Gue masuk lah tuh, bini gue kita lagi sholat, tiba-tiba gue nggak denger ada suara dentuman kak, tapi beda sama yang pertama kali gue denger pas maghrib itu tuh. Dentumannya tuh bunyinya kayak dem. Pertama tuh, gue panik dong, gue ngapain ya? Bini gue sholat, gue cingak kayak udah gue inisiatif dong, gue setel di YouTube tuh ayat pengusir jin dan setan tuh, karena itu 1 jam tuh. Gue setel aja, gue dengerin begini kan. Pas gue setel, loh kok itu suaranya makin kenceng tuh, makin kedengeran kan. Cakar-cakarannya terus lari-larian kayak gitu kan. Pas yang kedua kalinya nih, bunyi lagi kak, lebih kenceng. Boom. Pas bini gue baru rakaat pertama tuh kalau nggak salah, dia goyang kak, kayak dorong begitu, berbarengan sama bunyi dentuman itu. Nah kelar dia sholat, ceritanya nih,
Gue pikir udah tenang dong. Pas dentuman itu bini gue ngambil garam kasar tuh, garam kasar yang buat garamin ikan. Ya kan selalu dikasih sama orang tuanya tuh, diaur-aurin. Gue bilang ngapain kotor, gue bilang gitu kan. Cuma dia diem aja, diaur-aurin gitu sambil baca doa kan. Sampai keluar di sebar-sebarin ya kan. Selang beberapa menit pasti udah kelar tuh aurin di samping-samping kontrakan. Dentuman ketiga lebih kenceng lagi. Boom. Terus Apaan? makanya gue juga bingung tuh. Ya udah, terus kata bini gue udah tidur aja tidur. Gimana bisa tidur orang gue denger begini, gue bilang. Jadi sembari kita tidur tuh masih gue setel tuh ayat pengusir jin dan setan kan. Paginya ceritanya nih gue bangun kan, gue pengen nyapuin karena bini gue tuh lagi beberes di dapur lah. Gue mau nyapuin ya kan, bekas-bekas garam yang kemarin diaurin. Gue ngeliat garamnya udah pada hilang, padahal kan garam kasar. Jadi yang di dalam ruangan itu, yang di kamar segala macem tuh udah hilang, mencair. Nah, gue ngeliatnya tuh yang di depan kak. Lu tau gak sih garam yang di depan sampai samping-sampingnya itu apa? Gosong, hitam, kayak habis kebakar. Karena kan beda ya kalau misalnya kotor sama bekas kebakar tuh beda. Nah itu kan udah begitu gue kaget kok bisa begitu ya, apaan ya. Bini gue lagi teleponan sama bokapnya, terus bini gue bilang ini, yang aku disuruh pulang dulu nih katanya urgen, kata si Lala kan. Ya udah deh lu pulang, gue gimana gue bilang. Yaudah kamu pulang dulu ke rumah, jangan ikut dulu katanya begitu kan. Udah singkat cerita dia pulang dah nih ya kan, karena gue mikir juga ngapain gue dikontrakan, kalau gue denger kayak begitu lagi gue panik ya kan. Iya. Akhirnya gue pulang. Cerita itu singkat ceritanya tuh di rumah gue, dia telepon gue. Dia telepon gini, yang itu kata bapak ada yang ngirim katanya tuh, makanya garamnya tuh gosong. Jadi pas dentuman ketiga mungkin dihantam lagi gosong, mental kena tanah kayak gitu, jadi gagal santetnya. Terus gue bilang, Itu ada kiriman santet gitu. Kiriman santet kata, ternyata ada yang ngirim. Kata bokapnya Lala tuh nggak jauh dari area lu katanya begitu, nggak jauh neng dari area kamu, kata bapaknya Lala ke Lala kan. Terus gimana yang? Nah habis itu dia ngomong gini, oh iya yang kata si Sinta, ada kemarin dia ngelihat ada orang berdiri di samping kontrakan kita katanya. Sinta itu tetangga kita juga, cuman beda blok rumah. Jadi tuh ini kontrakan di sini ada rumah sononya lagi. Jadi dia ada tingkat gitu kak. Jadi dia bisa ngelihat dari area balkon samping-samping kontrakan gua. Jadi si Sinta ini bilang sama Lala, itu ada orang tuh kak kemarin di samping kontrakan kakak lagi gali-gali sesuatu, telinga katanya gitu kan. Ya gue panik dong, siapa, gue takutnya orang nanam apa gitu kan, atau nanam bangkai tikus atau kucing gitu kan. Gue bilang, sampai gue mikir jangan-jangan jenglut kali ya, gue mikir gitu kan. Terus gue bilang sama bini gue, yaudah deh yang kita pulang aja deh, gue bilang gitu, coba deh ke kontrakan deh, feeling gue juga gak enak nih, gue bilang gitu. Nah udah tuh pasti telepon gitu kan pagi-pagi, malam deh besoknya kita balik ke kontrakan nih, kontrakan kan. Gue lihat kan, gue gali-gali tuh apa sih yang diiniin kan, gue gali-gali sama gue, ada batu tuh kak, batunya warnanya merah ke oren-orenan gitu di dalam tanahnya itu kan. Gue pegang tuh panas ya kan, sampai gue begini, panas amat kata gue gitu. Nah sama bini gue dipegang tuh, dia lihat, wah ini mah, sama dia dibacain doa, dibacain kalau nggak salah tuh doa nur buat sama sholawat sama satu lagi gue lupa, pokoknya dia ada doa lah di takbir tuh, Allahu Akbar, lempar begitu langsung, tapi lemparnya ke arah kebon pas kita lagi berdiri di samping itu kan. Nggak lama berbarengan lempar si batu itu, orang kontrakan depan gue itu langsung kedengeran suaranya, karena kan dia suara gede kan, kedengeran gitu. Gue mikir kok bisa bunyi, kata gue itu kenapa si Pak Ijo, dalam hati gue liatan. Nah gak lama tuh si anak indigo ini keluar nih dari rumahnya kan, apa dia udah di situ gue lupa, pokoknya dia ada di situ. Terus dia ngomong gini, kemarin aku tuh ngeliat si Pak Ijo ini keluar katanya. Oh berarti si Pak Ijo nih yang keluar kemarin kan, kata itu dia pas mau ke rumah gua kan, posisi gua lagi di Jakarta kan. Si Nur ini bilang ibuku kesurupan kok katanya gitu. Aku ketok-ketok rumah koko lo, nggak ada orang kata dia. Akhirnya nolongin si Pak Ijo ini katanya. Gue bilang, terus sudah ibu gimana? Udah ditolongin katanya. Terus pas dia ngomong kayak gitu, gue ngeliat nih di punggungnya si Nur ini ada batu yang sama persis kayak yang tadi gue gali-gali itu.
kok ada batu. Gue bilang ya udah deh ngomong dalam aja deh, gue bilang udah deh ngomong dalam aja. Gue tanyain dong ditolonginnya kayak gimana ya kan. Katanya tuh dikasih air, dicelupin batu, katanya batu merah oranye, katanya dicelupin, dikasih minum ke si mamanya itu. Terus waktu dia celupin itu si Pak Ijo ini ada ngomong, udah siap belum dileburin, katanya begitu kan. Leburin tuh apa? Leburin tuh dihancurin. Dihancurin, dia ngomong kayak gitu. Yang nyokapnya mah manggut aja kan. Terus gue bilang, ini mau dicabut gak? Soalnya ini, dia bilang sama gue, semenjak ada batu ini sakit katanya. Jadi si Pak Ijo itu bilang tuh buat jagaan dia, katanya biar dia kalau ngeliat sosok itu nggak terlalu jelas, karena si Nur ini benar-benar ngeliat jelas banget ya. Dia bilang katanya biar nggak sakit kalau ngeliat, katanya gitu. Biar nutup mata batinnya secara nggak langsung. Udah gue bilang dia cabut aja, nanti ini ngegeragotin kamu loh dari dalam, gue bilang gitu kan. Terus si Nur ini bilang takut kok katanya, soalnya kemarin si Pak Ijo ngomong gini, saya kalau nggak suka sama orang mas saya bisa bunuh tuh orang dalam waktu hitungan detik, katanya gitu. Terus Tuhan kali ya. Makanya kan gue bilang ngapain sih percaya sama begituan, percaya sama main di atas, gue bilang. Padahal sebenarnya gue juga takut. Gue takut karena kalau gue takut itu kan masih anak kecil kan, nanti kalau gue takut dia bisa lebih takut lagi gitu kan. Udah nggak usah takut ya udah. Terus dibantu nih sama bini gue kan, ditarik dibuang tuh. Sama pas dibuang itu kedengeran lagi suara dia tuh kayak gitu yang kedua kalinya. Nah udah tuh pas singkat cerita tuh pas udah dibuang begitu baru tuh dia ngeliat tuh, ih kok ada sosok ini ya di rumah aku begini. Jadi tuh selama yang dia dipasang itu dia ditutup matanya, jadi dia nggak bisa lihat ada sosok ke rumah dia apa gimana gitu kan. Nah udah tuh pas singkat ceritanya tuh pas udah kayak begitu si Pak Ijo ini kan yang tadinya gue bye-bye aja, tiba-tiba dia kayak gue sapa nggak mau jawab kak, kayak buang muka. Jadi setiap gue keluar ada dia nih, dia masuk ke dalam kontrakan dia. Menghindar gitu. Menghindar gue kan suka kayak gitu ya, dia diem aja menghindar. Nah selang beberapa waktu ya kan, cerita aja nih itu si Pak Ijo kan tadinya tuh nggak pernah ngobrol lah sama orang-orang yang di situ kan, nggak pernah berbaur. Tiba-tiba jadi sering berbaur loh kak, sering ngobrol. Nah pas dia ngobrol gitu, yang di penglihatan gue itu di atas kepalanya si orang-orang yang ngobrol sama dia tuh ada ikatan tali warna merah, itu kecil banget talinya, tipis. Terus pas gue telusurin tuh buat apa ya talinya ya? Jadi secara nggak langsung tuh dia mempengaruhi orang-orang di situ. Dia ngomongin gue, dia bilang itu si Cina pulang malam mulu, kalian nggak curiga apa dia ngapain gitu? Nggak kerja tapi bisa bayar kontrakan, kata dia gitu. Jadi fitnah gue segala macem lah kak, kayak gitu kan. Ngomongin yang enggak. Kenapa gue bisa tahu? Karena tetangga yang di situ secara nggak langsung ada yang ngadu ke si mamanya Nur ini, bilangin jangan dekat si Nur sama si ini, katanya. Itu kata si Pak Ijo, dia begini. Nah si mamanya Nur ini kan karena udah dinetralisir kan, dia udah nggak ada ikat kepalanya. Tadinya pas yang dia kesurupan tuh ada ikatan kepalanya sama yang gue lihat itu. Dia si mamanya Nur ini ngadu lah ke kita, dikasih tahu begini. Terus gue mikir kok kayak gitu banget nih orang sampai ngomongin dan kita pinta gue segala macem. Ya udah kan singkat ceritanya tuh gue nggak mau banyak cincong lah sama dia. Pokoknya gue tuh nggak nyaman banget, hampir tiap hari tuh kayak di teror sama dia gitu kan. Terus gue pindah ceritanya tuh, gue bilang aku mau pindah, gue bilang gitu kan, mau pulang lah ke Jakarta karena kontrak kerja gue juga udah habis di situ. Gue balik ke Jakarta, Lala lagi pulang nih ke Tangerang. Lala balik sama gue juga ke Jakarta. Pas lagi malam-malam gue lagi makan Indomie nih, si Nur ini nge-DM gue. Jadi DM itu udah dari beberapa waktu lalu tapi baru gue buka karena kan gue jarang main Facebook kan. Si Nur bilang, Koko di mana sekarang? Gue bilang gue lagi di daerah Jakarta. Dia nanya, Koko nggak ke Tangerang lagi? Enggak. Gue bilang, Koko tahu inget gak anak SD yang di sebelah rumahku? Jadi gitu. Jadi itu di sebelahnya si Nur itu ada anak kecil juga masih SD yang namanya Ahmad. Oh ingat, kenapa Nur? Meninggal kok katanya, nggak lama kok pulang katanya begitu. Nggak lama gue balik ke Jakarta. Kok bisa kata gue? Kenapa? Iya meninggalnya nggak wajar kok katanya tuh, Senin dia masih sekolah, Rebonya meninggal katanya gitu kan. Kok bisa sih? Gue bilang iya, jadi tuh meninggalnya itu dalam keadaan tuh lehernya kecekek, lidahnya nyangkel ke atas gitu, kayak memang sengaja ditarik ke atas gitu kak. Katanya sih rep-repan terus nggak ada yang bangunin katanya gitu kan, kayak meninggal lewat lah. Nah si Nur ini bilang, aku tuh diteror sama si Ahmad itu katanya.
karena waktu nggak lama Koko pindah aku juga pindah katanya, karena aku takut, dia bilang begitu kan. Si Nur ini pindah, jadi waktu dia pindah itu kan dia masih bolak-balik lah ke kontrakan dia yang lama ngambilin barang. Dia ngeliat si Ahmad itu nunjuk ke rumahnya si Pak Ijo katanya. Terus gue bilang ya udah deh Nur, nanti kita atur waktu aja, kita ketemu. Gue bilang nanti Koko mau main juga ke rumah kamu, gue bilang itu kan. Nah pas nggak lama gue baca DM Facebook, bini gue tiba-tiba teriak, Kak, astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Gue langsung, kenapa lu, kata gue. Itu tadi di depan ada anak kecil, kata dia gitu. Siapa, gue bilang. Itu anak kecilnya lidahnya ke atas, katanya, matanya melotot, nangis-nangis katanya. Mana, gue bilang, nggak tahu, udah pergi, kata dia gitu. Terus pas itu langsung gue ceritain ke bini gue tuh, udah kita singkat ceritanya kita ke daerah Tangerang lah, ke rumahnya si Nur ini. Gue bilang dong, emang kenapa Nur, gini, kata dia. Iya, waktu Koko balik tuh si Pak Ijo tuh jadi sering ngasih makan ke kita, kata tetangga-tetangga, kata dia begitu kan. Kan karena aku udah bisa lihat, jadi aku nggak makan, karena yang aku lihat itu makanannya aneh, kata dia gitu. Jelek dah pokoknya bentukannya, dia bilang. Memang kalau dari kita secara mata biasa ngeliat itu makanan kayak kue-kue, sayur-sayuran kayak gitu. Nah si Ahmad ini makan pasti kasih, dia bilang gitu. Ya udah deh kamu panggil aja sosoknya, gue bilang, kan kamu bisa komunikasi, kok kamu nggak bisa apa-apa, gue bilang gitu kan. Dipanggil lah tuh si Ahmad. Emang bener pas dipanggil itu jadi di belakangnya ada sosok lagi, Kak. Sosok perempuan, rambutnya bener-bener acak-acakan tapi badannya tuh bener-bener kurus kering, kayak tulang doang, Kak. Jarinya panjang-panjang jadi kayak ranting pohon gitu. Nah karena di rumahnya si Nur ini kan gue udah minta tolong nih sama leluhur rela, tolong tamengin dulu lah, maksudnya biar nggak masuk ya kan. Akhirnya si Ahmad itu bisa masuk, kita ngomong, si Nur ini yang ngomong kan, coba Nur tanyain kenapa Nur, gue bilang gitu. Coba tanyain dia kenapa nangis, kenapa dia nunjuk-nunjuk ke rumahnya si Pak Ijo, dia bilang gitu kan. Dia nggak mau jawab kan, nangis-nangis doang, cuma nangis-nangis kan, lidahnya nyangkel ke atas kan, dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong, cuma nangis. Gue bilang, kamu Nur bilangin jangan nangis-nangis, ini aja pakai bahasa tubuh, kalau iya manggut-manggut, kalau enggak geleng-geleng, tapi jangan bohong, gue bilang gitu kan. Sama Cino ditanya, itu yang bunuh kamu tuh dari si itu bukan, si Pak Ijo katanya. Dia langsung langsung ngangguk-ngangguk sampai nangis gitu, Kak. Iya kata dia gitu, gini. Gak lama pas dia kayak begitu kan, gue bilang begini, Ahmad, mohon maaf ya, Koko sama Kalala gak bisa bantu, gue bilang itu kan, karena kan gue nggak ngerti kalau misalnya orang udah jadi tumbal itu gimana cara nariknya lagi, sukmanya itu atau orinnya atau apanya, Kak, gimana cara bisa nolonginnya nggak tahu, karena kan udah terikat sama yang sosok belakangnya. Iya. Terus gue bilang udah beda alam juga. Gini aja, kalau misalnya Ahmad memang percaya sama pencipta Ahmad berdoa, bilang minta tolong biar dibebasin, biar bisa pulang gitu loh, jangan terikat sama sosok itu, gue bilang tuh kan. Pas gue ngomong gitu kejer nangis si Ahmad itu. Terus gue bilang begini, Ahmad mimpiin aja orang tua, bilang kasih gambaran lah, intinya kayak gitu kan. Di sini Koko mah Kalala nggak bisa bantu, gue bilang tuh. Udah tuh singkat cerita dia ngilang, bilang gitu kan. Nah setelah kabar itu yang gue denger ya dari mamanya si Nur ini, katanya tuh si keluarganya Ahmad ini udah tau lah kalau memang ada hubungannya sama si Pak Ijo, karena katanya dimimpiin, katanya gitu kan. Akhirnya si keluarga ini kan mutusin buat pindah juga, karena takut, dia nggak mau ada kejadian kayak gitu lagi, Kak. Maksudnya sebelum ada korban lagi mendingan cabut gitu kan. Terus si Nur ini bilang kan, aku juga pindah karena aku takut, karena selama ada Koko sama Kalala tuh aku ngerasa aman, katanya. Semenjak Koko sama Kalala nggak ada tuh aneh-aneh banget, aku jadi sering diteror, katanya. Ada sosok-sosok yang aneh-aneh, kata dia gitu kan. Terus gue jelasin tuh, gue bilang sebenarnya tuh target awalnya tuh kamu, gue bilang gitu kan. Kenapa dia nanam batu itu di badannya si itu biar ngegeragotin dari dalam, Kak, ngegeragotin. Nah batu yang ditanam sama dia di samping kontrakan itu buat ngancurin bentengannya itu, karena kan dia jadi nggak bisa nyerang dari secara gaib, dia coba ngancurin, kalau udah otomatis hancur kan pasti bisa masuk dong. Nah karena gagal gitu ya kan, karena gagal akhirnya dia pengaruhin orang-orang di situ supaya ngusir gue secara nggak langsung. Kalau gue udah pergi berarti nggak ada yang halangin dong, padahal niat gue tuh nggak ada ngehalangin sama sekali, nggak ada. Gue juga nggak tahu kalau kayak gitu ternyata nolongin kayak gitu, Kak. Nah udah singkat ceritanya mereka udah tahu, terus udah pada cabut.
Udah dari situ udah nggak ada kabar lagi, katanya sih si Pak Jo masih di situ sekitar 2 bulan atau 3 bulan, akhirnya udah nggak di situ lagi, dia pindah, gue nggak tahu pindah kemana tuh. Terus yang gue sesalin itu sampai detik ini kayak gue tuh bisa nolongin si Nur, tapi gue nggak bisa nolongin anak-anak yang di situ. Gue bilang ya gue juga nggak tahu karena semenjak gue pindah baru tuh kejadian kayak gitu kak. Itu aja sih cerita dari gue tuh yang bener-bener gue ngerasa anjir itu. Jadi si Paijo itu ternyata melakukan pesugihan. Belakang pesugihan, dan dia mau menyempurnakan ilmu dia karena ilmu dia kan hitam. Dia mau menyempurnakan ilmu dia dengan cara dia mau numbalin anak-anaknya di situ. Masya Allah. Jadi kenapa dia ngirim sesuatu ke keluarga kalian? Karena keluarga kalian tuh malah membantu gitu, tanpa kalian sadari nih. Jadi bagi dia tuh kayak ya ada yang tolong ngerti nih hal kayak gitu, bener. gitu. Jadi gimana caranya biar lu tuh diusir? Iya bener kak, bener. Ya Allah. Ternyata yang mamanya kesurupan, si Nur kesurupan itu ya dari dia. Dari dia masih juga. sosok yang punyanya si Paijo ini. Nah kenapa pas yang gue setel surat apa sih yang ayat mengusir jin dan setan itu kan malah tambah kenceng tuh lari-larinya. Karena si sosok itu panas katanya tuh, makanya dia kucar kacir, dia mau nyakar-nyakar pagerannya nggak bisa. Lari lah dia. Dan sosok yang nyakar-nyakar itu yang ngebunuh si itu tuh Ahmad. Ya Allah, masih kecil. Masih kecil dia. Orang sana ini masih sekolah rebunya meninggal tiba-tiba, nggak wajar kan? Orang nggak sakit apa-apa. Tapi itu si Paijo itu emang orang kaya, kelihatan kaya gitu? Enggak, orang biasa. Orang nggak kerja juga. Tapi kelihatan, maksudnya kelihatan emang pesugihan apa gimana gitu? Karena kan kalau pesugihan kan yang kita tahu kan orangnya kaya ya gitu, kan. Gimana? Kalau menurut gue sih bukan ke pesugihan tapi untuk menyempurnakan ilmu dia sih kak. Dari ilmu dia kan gue nggak tahu itu dipakai untuk pesugihan, untuk pelet, untuk nyantet orang, gue nggak tahu. Jadi biar sempurna ilmunya dia, jadi dia menumbalkan. Menumbalkan, gitu. Bener. Aduh, serem juga ya, karena kita tidak pernah tahu sih sebenarnya yang di depan kita, sebelah kiri kita gitu, kita nggak pernah tahu. Bener, mereka itu siapa. Apakah nganggap kita beneran teman, saudara, ataupun tetangga gitu. Ya, intinya kita harus hati-hati. Bener, hati-hati juga. Aduh, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Untungnya kalian langsung pindah ya. Gue langsung pindah kak, karena gue nggak nyaman, karena dirasisin kak, serius. Yang tadinya orang-orang di situ tuh sama gue biasa-biasa aja, gak baik malah. Terus tiba-tiba jadi kayak gue ngerasa kok kayak diasingin nih. Udah mending gue ngalah dah daripada gue denger tiap pulang tuh omongan ini tuh. Gue pulang malam karena apa? Gue syuting horor. Dia kira tuh gue aneh-aneh. Berarti emang Lala itu ya, bini lo itu memang udah peka dari semenjak kapan tuh? Semenjak dia kecil udah peka. Oh, jadi memang udah punya keahlian gitu, hal seperti itu gitu, dari mungkin dari leluhurnya. Gitu. Jadi mungkin pas ada kejadian itu dia langsung peka. Dia cuman ngedoain doang kan, nggak aneh-aneh juga yang gue lihat itu. Cuman doain aja udah gitu. Karena memang apapun itu karena kitanya yakin sih. Betul. Mau itu baca bismillah pun kalau kitanya yakin ya insya Allah gitu. Betul. Gitu. Aduh, serem ya sama orang-orang yang kayak gitu. Iya makanya. Demi ilmu ya kan rela gitu sampai ngebunuh, sampai masalahnya anak kecil ya kan, yang nggak tahu apa-apa. Padahal ilmu buat apa sih gitu kan? Iya bingung juga. Ilmu kayak gitu tuh buat apa, maksudnya yang black magic tuh buat apa sih gitu? Iya. Tuh ujung-ujungnya buat malah ke diri kita sendiri. Jadi kayak senjata makan tuan jatuhnya kan. Betul. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati dah sama orang-orang yang memang yang kalian pikir mungkin itu baik atau enggak ya, intinya harus hati-hati lah. Benar. Mungkin ada pesan-pesan untuk dari Neng Sherly? Kalau pesan-pesan sih meskipun kita mempunyai ilmu ya, maksudnya gue tau lah orang masing-masing pasti punya yang ilmu apalah itu, intinya tuh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa untuk nolong orang lah, jangan jangan menggunakan ego dan menggunakan sesuatu untuk kejahatan gitu. Karena kita nggak tahu di atas langit masih ada langit. Karena mungkin lu merasa lu tinggi, tapi lu nggak tahu di atasnya tuh ada siapa lagi. Yang menciptakan lu siapa, yang memberikan lu ilmu siapa. Kalau lu udah dicabut ilmu lu, dicabut kemampuan lu, bahkan nyawa lu dicabut, lu udah nggak bisa apa-apa. Kayak gitu. Betul, dan bentengin kita dengan keimanan kita. Betul, jangan lupa juga sholat. Karena gue ngerasain sih kan gue beda agama kak. Dan gue ngerasa itu bener-bener pas bini gue kayak gitu berasa gitu kak. Nyata hebat ya kayak gitu loh kak. Aduh, serem dah pokoknya. Iya.
Serem anjir. Makanya pas tadi Kak Sherly cerita kan di Serem Anjir kan yang Kak Sherly bilang tuh denger suara ledakan kayak gitu-gitu. Wah, gue juga ngerasain nih gitu gue. Jadi sebenarnya gue udah tukeran konten nih. Jadi gue juga cerita di Serem Anjir. Jadi kalian nih wajib banget nih nonton Serem Anjir. Betul. Aduh, keren banget sih sumpah. Karena kan dari bini lo sendiri kan memang udah indigo ya. Iya. Dia bisa ngeliat, bisa ngerasain, bisa kesurupan, bisa ini, bisa itu gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian yang mau diramal nih, sekali lagi yang mau diramal percintaan Asik. atau lagi galau pusing gitu kan, langsung aja kontak Kak Nikinya. Oke, terima kasih Kak Siap, Niki Kak. udah mau berbagi cerita di Dairin Sherly. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Kita hanya untuk menghibur dan ambil segi positifnya. Betul. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.